Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Hari ini kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar, Gembala GBI Rock Surabaya. Saya percaya apabila Roh Kudus turun ke atas hidup kita, maka hidup kita akan penuh menjadi kuasa dan kita akan menjadi saksi yang efektif di akhir zaman ini. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Yang pertama, sehubungan dengan libur Lebaran, maka bersama ini kami sampaikan kantor sekretariat GBI Rock Surabaya akan libur pada tanggal 12 sampai dengan 18 Mei 2021. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda John Lumban Raja atau Bapak Pendeta Pembantu Rendra Himawan. Dan bagi Anda yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Ibadah akan segera kita mulai, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah pada saat ini, dan kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, menolong kami, dan membawa kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena itu kami buka hati kami, hidup kami, untuk kami persembahkan kepada Sang Raja, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang baik, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu atas kami siap beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari bersama kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita rayakan kenaikannya. Haleluya. Sama-sama bersyukur menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Layak untuk dipuji, dimuliakan Tuhan. Bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal
syukur atas kebaikan Tuhan. Berterima kasih Bapa buat karya salib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa Engkau melihat setiap kami, kerinduan kami. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami datang menyembah, hampiri hadirat Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu bagi kami. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Ya Allah, bersyukur. Yes, Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, hikmat besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Oh, Kau yang selamatkan jiwa kami. Oh Jesus, oh sambut Dia dengan ucapan syukur saat ini. Sambut Engkau Tuhan. Oh, kepada kemuliaan, yes, hikmat besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami sujud, oh, sujud di depan tahta-Mu. Amin. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
Kristus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Mari datang menyembah semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, disambut Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Jiwa kami menyembah namanya, Kau yang layak, Yesus yang layak. Thank you Jesus. Ini kemurahan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ini anugerah terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh Jesus, iya nama Shalama, yes Lord, thank you Lord. Shakalama ya lama ya lama ya lama. Segenap hati kami menyembah Tuhan. Segenap jiwa Tuhan kami datang menghampiri-Mu. Oh yeah. Kami nikmati Yesus, kehadiran-Mu bagi Dia. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ya la 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 masyakana baya la la baya la la mas. Amin. Sama setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami mau datang menyembah dengan sungguh. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau sambut kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus. Nama-Mu Tuhan. Yes, kalau masyarakat ya lama ya lama. Ya lama. Ori, kami lipat dengan syukur. Thank you Jesus. Mari nikmati dengan sungguh hadirat-Nya ngalir bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu lah ada pemulihan yang Kau kerjakan bagi kami. Kami percaya Tuhan ada perubahan yang terjadi. Ajar kami dengan sungguh meresponi hadirat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, tidak membatasi kami untuk kami datang menyembah, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Ya karena bayaran Engkau yang terbaik Tuhan. We worship you Jesus. We worship you Lord Jesus. Oh Jesus. Thank you. Stand still, my soul. How great thou
How great thou art, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Oh, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, dancing my soul, Jesus, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh yes, how great thou art, dancing my soul, my Savior God, to thee. Yes, how great thou art, how great thou art. Come on, sing it. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Oh, how great thou art, how great thou art. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
hari ini kita merayakan sebuah perayaan yang sayang sekali gampang untuk terlupakan atau dilupakan. Tetapi kita bersyukur kita hidup di bangsa dan negara yang kita kasihi ini, yang secara khusus bahkan memberikan hari ini sebagai hari libur nasional, yaitu hari di mana kita merayakan tentang kenaikan daripada Sang Raja. The Ascension of the King or the Ascension of Jesus. Dan saya ingin mengajak saudara semua untuk kita lebih memahami dan mengerti dan mengapa kita celebrate kenaikan daripada Tuhan. Padahal saudaraku, kebenaran ini yang pertama ditulis dalam firman. Jelas ya, ditulis dalam firman. Dan adalah merupakan fakta sejarah, memang kenaikan itu terjadi. Sehingga kemudian kita tahu bapak-bapak gereja ya ketika kemudian merumuskan apa yang disebut dengan pengakuan iman rasuli, peristiwa tentang kenaikan ini juga dituliskan di sana agar senantiasa diingatkan kepada gereja Tuhan dari generasi kepada generasi, dari satu angkatan kepada angkatan, agar kemudian peristiwa ini bukan hanya merupakan salah satu peristiwa yang ada di Alkitab dan kemudian dilupakan, tetapi kita memiliki hormat kepada apa yang Sang Raja itu lakukan ketika dia terangkat naik ke sorga. Ya, itu sebabnya mengapa gereja wajib, saya percaya, merayakan akan kenaikan daripada Tuhan kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, mari saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang mencatat tentang peristiwa kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa itu dikatakan memiliki dampak kekaguman pada murid-murid, dan Alkitab berkata mereka bersuka cita. Saudara, mengapa peristiwa ini gampang terlupakan? Itu mungkin yang seringkali menjadi pertanyaan kita. Karena kemungkinan peristiwa ini tertutupi dalam tanda kutip dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Ya, gereja itu fokus kepada karya penebusan, kematian dan kebangkitan. Sehingga sepertinya mudah kemudian untuk kita melupakan akan hal ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa kenaikan sebetulnya memiliki satu hubungan yang erat dalam keseluruhan rangkaian karya keselamatan dan bahkan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ada 3 alasan utama yang sangat penting tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, saudara, kenaikannya itu meneguhkan sebetulnya, memberikan peneguhan kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, Lukas mencatat, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kebenaran tentang kenaikannya itu meneguhkan apa? Penyembahan kita kepada dia. For centuries, selama berabad-abad, sekalipun kita mungkin tidak menyaksikannya secara pribadi. Saya tidak menyaksikan secara pribadi kenaikan daripada Tuhan kita. Ya, saudara juga yang hidup apalagi di abad modern ini, saudara. Peristiwa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu. Kita tidak menyaksikannya. Tetapi apa yang ditulis yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 itu adalah sebuah peristiwa dan satu kebenaran yang saudara sangat memberikan dampak signifikan di dalam kehidupan kita.
sebagai orang percaya. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 bagian A. Misalkan dikatakan demikian, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita memang tidak melihat hal itu, ya. Tetapi lewat peristiwa kenaikan kita mengerti dan kita tahu, saudara, bahwa apa yang dijanjikannya tentang kehadirannya dan penyertaannya dalam kehidupan kita itu pasti tergenapi. Karena itu saya percaya peristiwa kenaikan adalah merupakan, tadi di depan kita mendengar bahwa peristiwa kenaikan adalah merupakan sebuah rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika dia naik ke sorga, saudara, maka Tuhan yang tadinya ada dalam wujud fisik yang tentu saja terbatas, sekarang tidak lagi. Karenanya Matius 18 ayat yang ke-20 bisa digenapi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 20? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Yesus nggak naik ke surga, ayat ini nggak bisa tergenapi. Sebab ketika dia ada di atas muka bumi, dia ada di dalam kemanusiaannya. It means kalau dia ada di dalam kemanusiaannya, dia ada di dalam keterbatasannya sebagai wujud manusia. Ya, saya sebagai manusia tidak bisa maha hadir. Saudara, ayat ini menuntut syarat kemahahadiran, saudara, daripada Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Dia katakan, aku datang, aku hadir, aku ada di situ. Hari ini misalkan, saudara, saya berkumpul dengan saudara beberapa dan kita bersekutu dan kita berdoa, atau either way kita sharing satu dengan yang lain, kita berfellowship satu dengan yang lain, dan kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya kita melakukan perkumpulan kita itu dalam konteks menghormati dia, atau kemudian kita dalam konteks kita saling mendoakan dan kehadirannya dijamin ada di tengah-tengah kita. As long as kita sehati dan kita melakukan itu untuk tujuan, saudaraku, memuliakan dia. Bagaimana caranya? Kemudian kalau ada kelompok yang lain yang melakukan perkara yang sama, Tuhan juga bisa ada di sana. Kalau dia masih dalam bentuk fisik. Tapi ketika dia naik ke sorga, maka kehadirannya supernaturally itu boleh terjadi. Demikian Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Janjinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang disertai? Kamu, kata Tuhan. Kamu itu bisa saya, kamu itu bisa saudara, kamu itu bisa si A, si B, saudara-saudara kita yang lain, jemaat dari persekutuan atau gereja atau pelayanan yang lain. Could be anybody in the whole world, di dalam seluruh dunia ini, everywhere, anywhere, ya, saudaraku, wherever, dimanapun mereka berada, dalam tidak dibatasi waktu dan lain sebagainya. Tuhan berkata, aku menyertai umatku. Kehadirannya, penyertaannya, ya, adalah merupakan bukti daripada keberadaannya, saudara, untuk kita semua. Bagaimana lewat kehadirannya dia meneguhkan, lewat keberadaannya di atas muka bumi ini. Dia ada di dalam kehidupan kita, kehadirannya meneguhkan kita. Tapi Alkitab berkata tidak hanya, saudaraku, kenaikannya itu meneguhkan akan janji-janjinya, akan apa yang, saudaraku, menjadi kerinduannya untuk dia hadir di dalam kehidupan kita. Alkitab juga berkata, ingat, dia bertahta di sebelah kanan Bapa. Tahta. Kenaikan tidak hanya berbicara tentang penyertaannya. Kenaikan juga kita rayakan sebab dia ada di tahta daripada Bapa. Kenaikannya adalah bukan karena itu tentang apa yang ditinggalkannya. Bukan saja tentang apa yang ditinggalkan. Ketika dia naik, Roh Kudus dinyatakan. Saudara tahu itu. Gereja lahir, gereja bergerak, gereja meneruskan misi daripada dia. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemana dia pergi dan untuk apa dia pergi.
What is the reason behind the ascension? Apa alasan dibalik kenaikannya? Ya, Alkitab berkata dia kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada. Itulah makna daripada kenaikannya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksud firman di situ kita tahu adalah Kristus. Logos, sang firman. Jadi dia berasal dari mana? Dia berasal dari sorga. Dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, lalu ayat yang ke-18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kemana dia pergi? Dia pergi kembali ke tempat asalnya. Dia pergi kembali kepada Bapa. Karenanya dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama, dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk, garis bawah ini, beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, terkait dengan poin yang pertama, ada berapa banyak muridnya di atas muka bumi ini? Ada berapa banyak orang yang percaya? Ada berapa banyak orang yang mengalami kelahiran baru, yang menjadi umat perjanjian, umat kepunyaan Tuhan, umat miliknya? Ada begitu banyak. Makanya dia berkata adalah lebih baik kalau aku kembali kepada Bapakku. Dia yang sekarang bertahta di sebelah kanan Bapa. Ya, dia kembali kepada Bapaknya, dan dia tidak hanya kembali kepada Bapaknya, tetapi saudara, yang tidak kalah pentingnya, dia juga membawa ya bersamanya kunci maut dan kunci kerajaan maut, kata firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, apa makna penting dari kebenaran ini? Kalau kunci maut dipegang, otoritas daripada kerajaan maut ada di tangan Tuhan, tidak berada di tangan musuh. Ya, itu sebabnya dia bisa memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari neraka kepada sorga, dari neraka kepada kehidupan kekal. Dari kerajaan kegelapan dipindahkan kepada kerajaan terang. Why? Karena otoritas itu berada di tangan Tuhan. Di tangan Raja kita, di tangan Yesus Kristus Tuhan. Wow, kita bersyukur untuk kebenaran. Itu barang siapa yang percaya kepada dia, barang siapa yang kemudian total kehidupan ada di dalam dia. Saudara, kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Even kuasa kegelapan, saudaraku, sudah dikalahkan. Ya, makanya ketika dia berjanji kepada murid-muridnya, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Saudaraku, dan bukan hanya itu, tetapi kepada kita, di mana dia yang ada bersama-sama dengan kita. Kita juga diberikan kuasa atas kegelapan. Sehingga kemudian kita boleh menjadi agen terang bagi kemuliaannya. Dan saudara, bahkan lebih daripada semuanya itu adalah ketika dia duduk di tahta. Saya bacakan Mazmur 110 ayat yang pertama, ini nubuatan ya tentang sang raja ini. Dikatakan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa yang menjadi musuh-musuh kita? Iblis tentunya. Musuh kita bukan darah dan daging, kata kitab Efesus, tetapi penghulu, penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat. Ya, lalu ayat 33, kisah 2, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ayat ini mengutip
apa yang tadi ditulis di dalam Mazmur pasal 110. Dan ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini tentu saja berbicara tentang Kristus, berbicara tentang kemenangannya. Tahta itu berbicara tentang kemenangan. Dan ketika dia duduk di tahta, Alkitab berkata, maka musuh-musuhnya dibuat jadi tumpuan kakinya, ditaklukkan oleh dia. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22, yang duduk di sebelah kanan Allah, itulah Kristus, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dan Tuhan Yesus sendiri declare ya dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Saudara, dan kita sebagai tubuhnya, kita di dalam dia di dalam kita. Kemenangan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau kuatkan saudara, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, kita sekaligus diingatkan bahwa kepada kita diberikan kuasa. Kuasa untuk hidup di dalam kemenangan. Ya, kuasa untuk hidup di dalam kemerdekaan. Kuasa, saudaraku, untuk hidup berkemenangan. Karena itu jangan lagi tinggal di dalam perbudakan, kata firman Tuhan. Diperbudak semua hal yang bersifat duniawi, diperbudak itu kehidupan yang mengalami keterikatan. Barang siapa yang mencintai dunia ini, dia tidak layak untuk kerajaan sorga. Karena kerajaan itu jauh lebih mulia, saudara, daripada event yang sangat mulia di dunia ini. Saya berdoa kita punya mindset yang seperti ini di dalam diri kita. Dan saya percaya itu adalah mindset daripada kerajaan sorga. Even inilah masa depan kita. Saya mau bacakan buat saudara. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Katakan kepada diri, sebelum kita lanjutkan pembacaan ayat ini. Katakan kepada diri saudara saya, I am more than conqueror. 1, 2, 3. Kita belajar bahasa Inggris ya saudara. 1, 2, 3. I am more than conqueror. Sekali lagi, I am more than conqueror. Sekali lagi, I am more than conqueror. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Apa yang hari ini sedang saudara hadapi? Peperangan apa? Pergumulan apa? Tantangan apa yang saudara sedang hadapi? Saya mau kasih tahu saudara, saudara ditentukan untuk jadi lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang kita sembah, Raja yang kita percaya, yang kita taruh seluruh aspek kehidupan kita, dia adalah pemenang. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Di mana? Di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi setiap kali kita merayakan, saudaraku, kenaikan daripada Tuhan, kita merayakan janji penyertaannya. Kita juga merayakan apa? His victory, kemenangannya. Dan karena kita di dalam dia di dalam kita bersama-sama dengan dia, maka kita juga ditentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Ya, ada jaminan kemenangan dalam iman percaya kita dan kehidupan yang signifikan di dalam dia. The last but not least, kita merayakan kenaikan. Karena kita percaya Yesus sedang mempersiapkan rencana kedatangannya yang kembali dan kemenangan yang total. Ya, kita hidup di dunia ini, kita belum sempurna. Sometimes, saudaraku, kita bisa melakukan kesalahan. Sometimes kita bisa terpeleset. Tapi sekali lagi, ketika saudara jatuh, jangan saudara tinggal terus jatuh. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena ada jaminan kemenangan itu. Ya. Dan ketika dia naik ke sorga, apakah kemudian dia santai-santai di sana dan dia melupakan kita? Tidak, saudara. Yesus bertahta di sorga, sementara dia tetap berkarya. Apa yang dia lakukan? Yang jelas salah satunya misalnya kita berkata dia bersyafaat untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Jadi kalau saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saya dan mengasihi saya beritahu saudara hari ini Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Dan tetapi tidak hanya itu, Yesus juga mempersiapkan hari kemenangan total
ya saat ketika dia datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu kita melihat bagaimana masa depan kita masa depan yang cerah. Ya, waktu gereja dinyatakan di atas muka bumi ini, sewaktu Roh Kudus dicurahkan, maka saudaraku itu menjadi semacam launching pad ya untuk kedatangannya yang kedua kali. Injil Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya dia naik. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, sudah lihat, kita tidak dibiarkan piatu kata Alkitab. Ketika Yesus naik, dia memberikan rohnya kepada kita. Lukas 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan, perhatikan ini, kekuasaan dari tempat tinggi. Gereja itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan for nothing. Enggak, saudara. Tapi ketika dia naik, misi yang dia kerjakan, maka kemudian itu dilanjutkan oleh tubuhnya di atas muka bumi ini, yaitu gerejanya. Ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik umat kepunyaannya sendiri. Umat yang berbeda dari umat manapun di atas muka bumi. Why? Karena roh sang raja dikaruniakan kepada kita. Ya, dan kita tahu kemudian bagaimana kita harus hidup di dalam misi daripada Kristus. Sebab itu tidak ada seorang pun, saudaraku, kita orang percaya hidup sia-sia, tidak. Kepada kita dikaruniakan karunia-karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 menuliskan tentang karunia-karunia roh. Efesus pasal yang keempat dituliskan bagaimana dia memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala dan guru-guru untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sebab itu kita harus hidup dengan mindset yang seperti ini. Roma pasal 12 diberikan karunia-karunia daripada Bapa di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita boleh menjangkau dunia ini. Kita boleh menyatakan pribadi sang raja. Kita boleh menjadi representatives of Christ kingdom. Matius 28 ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, lihat ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ukurannya murid. Nah, only a follower, apalagi cuman sekedar fans, saudaraku, tidak. Apalagi penggembira, tidak, tapi disciples. Ya. Karena itu jangkau dan muridkan. Ya, sebabnya kita menekankan misalkan the only relation in the kingdom itu adalah hubungan di dalam kerajaan, hubungan Bapa, Putra, ya. Saudara. Dan hubungan dan Bapa Putra dinyatakan ketika apa? Ketika kita menjangkau dan kemudian bayi rohani dibapai, dilatih, dibidik, dibentuk, dimuridkan, dibapai supaya jadi dewasa. Dan inilah perintah agung daripada Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan kita tahu kemudian janji penyertaan yang tadi kita baca di depan ayat yang ke-20. Ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, dan oleh Roh Kudus saya percaya kita harus terus berkarya, saudara. Tapi dalam waktu yang sama juga, saudaraku, dia mau agar kita bertumbuh dewasa, berkarya, dan tentu saja siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, siap untuk menyambut, saudaraku, kedatangannya dan kemudian ketika dia datang dia membawa kita untuk bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya perlu mulai dari hari ini kita hidup bukan dengan mindset dunia, tapi kita hidup dengan mindset kekekalan. Itulah yang disebut dengan kingdom mindset, kingdom paradigm. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Lihat, ini fokus kehidupan kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya nggak berkata kemudian kita nggak perlu apa yang ada di dunia ini, di bumi ini, nggak perlu lagi makan minum, nggak perlu lagi tempat tinggal. No, enggak. Tapi prioritas dalam kehidupan kita. Saya percaya penyediaan Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Ada saudara yang hari ini mungkin masih bergumul dengan kehidupan. Saudara jangan khawatir. Saudara, oleh janji penyertaannya, penyediaannya itu ya dan amin. Ya, dan marilah mulai kita belajar. Bagi saudara sudah lebih dewasa, Alkitab bilang cari perkara yang di atas. Cari, misalkan begini, fokus kita jiwa, saudaraku. Bagaimana kehidupan kita bisa jadi berkat, ya. Bagaimana hidup kita bisa berdampak, itu. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah, start dengan itu, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus dikatakan yang menyatakan diri kelak, Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Ya. Saudara, kenapa penting kita punya kingdom mindset, pola pikir kerajaan yang seperti ini? Sebab saudara, Filipi pasal 3 ayat 20-21 dengan jelas mengatakan, Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita ini tubuh yang rapuh, saudara tahu. Tubuh kita ini tubuh yang even hari ini, pandemi ini belum selesai, saudara. Dunia belum conquering COVID-19. Even kemudian kita tahu ada another variant daripada COVID-19 dan membuat dunia freak out, ya. Kita belum bisa ibadah seperti dulu, on site, saudaraku. Saudara tahu itu. Tubuh kita ini tubuh yang fragile, tubuh yang gak bisa diandalkan. Itu sebabnya kita mesti jaga. Itu sebabnya kenapa kita harus memikirkan gaya hidup sehat misalkan. Karena kita ngaco dikit aja kita sakit. Kita ngaco dikit aja kita terpapar, saudaraku. Kita ngawur aja hidup kita dan enggak jaga istirahat dengan baik, makan sembarangan. Kita gampang sekali ambruk, ya. Makanya dibilang tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu yang kita pengen lihat ke depan. Bagaimana kita ready, ya. Kita harus fit for the kingdom, and then kita harus ready for the second coming of our King. Dan sementara dia ada di sorga, dia sibuk mempersiapkan gerejanya. Dan dia ingin melihat kita semua mengerti akan kebenaran ini. Bahwa kenaikannya memberikan pengaruh dan janji kehadirannya di dalam kehidupan kita. Secara pribadi maupun secara korporat. Kenaikannya, saudaraku, menyatakan akan kuasanya. Dia duduk di atas tahta. Tetapi juga kenaikannya sedang berbicara kepada kita tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sehingga kita bisa berkata, Maranatha, come Lord Jesus, come quickly. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kalau kami boleh memperingati kenaikan-Mu, kenaikan daripada Sang Putra. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kepada kami understanding, pengertian. Engkau memberikan kepada kami pemahaman. Engkau membawa kami gereja-Mu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu lewat apa yang dikerjakan oleh Kristus. Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan hari ini lewat apa yang kami dengar, kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami melihat ke depan dengan satu keyakinan penuh. Dan Tuhan, kami tidak hidup dengan sia-sia.
Kami tidak membuang setiap waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan kami dan semua karunia-karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kami dan tidak memakainya dan menggunakannya. Tetapi sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan kepada kami umat-Mu Tuhan, kingdom mindset, kingdom paradigm. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kingdom culture, budaya daripada kerajaan-Mu. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi perwakilan daripada kerajaan Kristus di atas muka bumi ini. Sehingga dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, Kristus dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Dan dengan demikian Tuhan, Engkau membawa umat-Mu untuk bertumbuh dewasa Tuhan. Kami tidak lagi disibukkan oleh perkara-perkara duniawi yang sia-sia. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau membawa umat-Mu Tuhan, khususnya kami keluarga besar GBI Rock Surabaya, bahkan Rock International Ministry dimanapun berada, bertumbuh dewasa di dalam Engkau, menjadi makin serupa dengan Kristus dan siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara kami mengerjakan and fulfilling kingdom destiny in our life. Destiny daripada kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat saudara-saudara hamba yang sedang masih dalam pergumulan. Tuhan, jamah, tolong. Dan biar lewat pergumulan ini justru kuasa-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dimanifestasikan. Terpujilah nama-Mu. Doa singkat, doa sederhana. Tuhan sempurnakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini. Tentu saja kita masih, saudaraku, ada di dalam kehendaknya, ada di dalam rencananya, ada di dalam perancangannya. Angkat kedua tangan saudara, kita akan akhiri ibadah kenaikan perayaan celebrating the ascension of our King. Dan biar kiranya semua berkat dari Sang Raja itu boleh turun dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, memberkati saudara, memimpin saudara, menuntun saudara, membawa saudara makin dewasa di dalam Dia dan siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Happy Ascension Day, Blessed Ascension Day. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline GBI Rock Surabaya. Saya mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung di dalam kelompok sel dan ibadah onsite dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diselenggarakan oleh gereja. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa di pada hari Minggu 16 Mei 2021. Dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.